Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat waktu luang, sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam channel Cahaya Al-Qud ini, yaitu mengikuti video-video dari channel Cahaya Al-Qud yang insya Allah bermanfaat. Kemudian sholawat dan salam tentunya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik itu syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan dimanapun anda sekalian berada, semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan, selalu dalam rezeki yang melimpah ruah, selalu dalam kemuliaan, dan selalu dalam kejayaan, baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Para pemirsa, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pada perjumpaan kita kali ini, ya, saya akan membahas, ya, saya akan bercerita tentang pengalaman keajaiban tahajud yang dialami oleh rekan jamaah, ya, rekan jamaah di masjid tempat kami sholat berjamaah. Saudara-saudaraku yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, ya, pada suatu malam, ya, setelah sholat isya, kami bercerita ngobrol, ya, tentang ibadah khususnya, ya. Kemudian beliau ini bercerita bahwasannya, ya, sudah 3 bulan, ya, sudah 3 bulan beliau istiqomah menjalankan sholat tahajud, ya. Jadi bapak ini berniat melaksanakan sholat tahajud, ya, agar dapat kembali di jalan Allah, ya, agar dapat mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi bapak ini, ya, beliau ini sudah memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Mungkin sebelumnya, ya, ibadahnya ini kurang konsisten, ya, atau banyak yang tinggal. Jadi beliau ini berniat, ya, pada suatu malam ingin sholat tahajud. Di dalam sholat tahajud ini, ya, beliau ini berdoa agar, ya, diberikan jalan agar istiqomah dalam beribadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, ya. Jadi mungkin setelah dia sibuk, ya, dalam urusan kehidupan di dunia, dalam urusan sehari-hari, beliau bekerja sibuk sehingga beliau lupa, banyak tertinggal dalam beribadah, ya. Jadi beliau ini berjanji agar dimudahkan untuk istiqomah dalam beribadah,
singkat cerita ya, jadi beliau ini menuturkan ya, bercerita bahwasannya setelah dia 3 bulan melaksanakan sholat tahajud ini, banyak ya keajaiban yang beliau rasakan ya. Ya, pertama beliau ini merasa hatinya ini ringan, seperti tidak mempunyai beban ya, walaupun masalah-masalah ini selalu ada, masalah-masalah pekerjaan terutama ya. Tapi setelah beliau ini menjalankan sholat tahajud ya, beliau ini merasa ringan saja ya, ringan, masalah-masalah yang ada ini tidak terlalu dipikirkan ya, dan mudah beliau selesaikan. Nah, jadi keajaiban yang paling besar yang dia rasakan ya, setelah melaksanakan sholat tahajud ya selama 3 bulan istiqomah, beliau bersyukur bahwasanya beliau mendapat kabar, mendapat berita ya, bahwasanya beliau ini akan dipromosikan menjadi direktur di perusahaan tempat dia bekerja ya. Akhirnya beliau ini dipanggil ya oleh owner pemilik perusahaan tersebut, bahwasanya beliau diangkat menjadi direktur. Namun ya, beliau ini diberikan ujian ya, diberikan tanggung jawab atau sebagai training ya, bahwasanya dalam tempo 2 bulan ya, beliau harus menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan tempat beliau bekerja ini ya. Dan apabila sebagai konsekuensinya apabila beliau tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada perusahaan ini, tidak bisa menangani ya, tidak bisa menanggulangi masalah yang ada ya, beliau harus mengundurkan diri. Akhirnya setelah beliau ini jalani ya, memang cukup rumit ya permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut, namun beliau ya selalu diberikan jalan keluar ya, pada saat-saat yang genting beliau ini selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau ini bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik dan benar ya. Nah, jadi hari berganti hari, minggu berganti minggu ya, bulan berganti bulan ya, sudah hampir 2 bulan ini ya, beliau menjabat sebagai direksi ya, sebagai direktur di perusahaannya ya, sebagai training ya. Jadi alhamdulillah pada waktu 2 bulan ya, beliau berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaannya ya, sehingga beliau 100% sudah diangkat menjadi direktur pada perusahaannya tempat bekerja ya. Beliau sangat bersyukur ya, beliau sujud syukur ya di ruangannya, bahwasanya beliau ini diberikan kemudahan dalam menjalani karirnya ya. Mungkin dari staf profesional, beliau diangkat menjadi direktur, diberi kepercayaan untuk memimpin perusahaan, dan akhirnya beliau berhasil menjadi direktur seutuhnya ya. Nah, dari perjalanan beliau ini ya, menjadi seorang direktur ya, beliau berpikir bahwasanya ya, kesuksesan yang dia dapati tidak akan terjadi apabila bukan karena pertolongan Allah ya, bukan karena hasil ya dari dia sendiri, melainkan dari pertolongan Allah. Jadi
sholat tahajud yang beliau kerjakan ya dengan benar-benar istiqomah, benar-benar menyerahkan diri ibadah seutuhnya ya kepada Allah, makanya ya Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan beliau ini diangkat karirnya menjadi seorang direktur. Ya, kalau bukan karena kebaikan Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada pengamal tahajud ya, beliau ini tidak akan sukses. Nah, karena kesuksesan beliau ini beliau anggap terjadi karena pertolongan Allah. Nah, itulah ya cerita kisah ya dari rekan jamaah ya, di mana tempat kami beribadah ya, di masjid tempat kami beribadah. Itulah sebuah pengalaman yang mungkin bisa menjadi contoh ya, menjadi inspirasi ya, bahwasanya ibadah-ibadah kita yang kita lakukan ya, walaupun sekecil apapun, Allah pasti akan membalasnya ya. Balasan itu ya tidak harus kontan di dunia ataupun harus hari itu juga, tidak ya. Tergantung Allah, kapan Allah mau memberikan kepada kita ya. Yang pasti dikabulkannya doa itu kita harus benar-benar ikhlas dalam beribadah ya, lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata ya. Tapi perlu kita ingat juga ya, kalau doa-doa kita perlu mau dikabulkan Allah ya, ada baiknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Artinya apa? Kita mengakui dosa-dosa kita yang selama ini ya kita perbuat, baik itu dosa-dosa yang disadari maupun dosa-dosa yang tidak kita sadari. Maka dari itu ya, kita berniat beribadah ya, terutama sholat tahajud pada malam hari ya, karena Allah telah berjanji apabila kita bangun di sebagian malam ya dan bertahajud ya, Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, saudara-saudaraku, bagi para pejuang tahajud ya, mudah-mudahan selalu tetap istiqomah dalam menjalankan sholat tahajud ya. Yang pasti kita menjalankan sunnah-sunnah dari Allah ya. Yang wajib jangan kita tinggalkan, seperti sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu harus tetap kita jalankan. Apabila kita menjalankan sholat 5 waktu ya, tidak pernah absen, selalu sholat 5 waktu di masjid bagi kaum laki-laki, insya Allah apa yang kita hajatkan, kita doakan pada saat sholat tahajud dikabulkan Allah. Namun apabila kita tinggalkan sholat 5 waktu kita, sholat yang wajib kita kerjakan sholat tahajud ya, tanpa mengutamakan yang wajib ya, wallahu alam bishawab ya, kita tidak tahu apakah Allah mengabulkan doa kita. Nah, saudara-saudaraku, mungkin ya sampai di sini dulu ya kisah-kisah ya tentang pengalaman keajaiban tahajud ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi ya, menjadi semangat bagi kita semua untuk tetap mendawamkan konsisten dan istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, banyak berbicara, banyak kesalahannya, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.